tercurah di tempat ini. Dan urapannya yang ajaib memulihkan setiap umatnya. Haleluya. Ayat ini sangat jelas sekali menceritakan tentang kenaikan Yesus ke sorga. Bagaimana dia terangkat ke sorga. Dan perikop dari pembacaan ini dibuat oleh Lembaga Alkitab Indonesia, judulnya itu Yesus terangkat ke sorga. Karena memang dia menceritakan di dalam ayat ini bagaimana Yesus itu terangkat ke sorga. Ayat 8 ini berkata, ini yang perlu kamu ketahui dan harus kamu terima. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Ini perlu kamu ketahui. Ini perlu harus kamu miliki. Kalau masalah pemulihan kerajaan kedatangan Tuhan kedua kali, itu bukan urusanmu. Itu jawaban Yesus. Karena itu sebuah rahasia yang akan memang dinyatakan kelak. Dan tidak ada seorang pun yang tahu kapan dia akan datang kembali. Tapi kita bisa melihat, membaca tanda-tanda zaman yang terjadi. Hanya waktu, tanggal, bulan, tahun, tidak ada seorang pun yang tahu tentang pemulihan terjadinya itu nanti kelak kedatangan Tuhan itu kedua kali. Tapi yang perlu kita juga ketahui, bukan hanya kepada murid-murid dan orang percaya pada waktu itu, kepada kita sekarang, GPD Jemaat Putri Sion, yang perlu kamu ketahui adalah, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, maka kamu akan memperoleh kuasa. Katakan amin. Itu yang paling perlu kita ketahui. Karena kalau tanpa dengan Roh Kudus memenuhi kita, maka kuasa itu tidak akan ada bagi kita. Kehidupan sebagai orang Kristen rasanya hambar. Sepertinya tidak ada rasa untuk kita nikmati. Padahal kata pemazmur, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kita tidak akan menikmati itu kalau Roh Kudus tidak bersama dengan kita. Kalau Roh Kudus tidak memenuhi kita. Kalau Roh Kudus tidak mengurapi kita, maka kebaikan-kebaikan Tuhan yang dikatakan pemazmur, kecap dan lihatlah, tidak akan bisa kita nikmati. Tapi ketika Roh Kudus ada membaptis kita, mengurapi kita, engkau akan memperoleh kuasa. Katakan amin. Dan kuasa ini dikatakan oleh Tuhan Yesus, bagian dari sebuah peristiwa terangkatnya dia ke sorga. Kuasa ini akan memampukan kita menjadi saksi. Saksi yang hidup. Orang Kristen yang hidup. Orang Kristen yang diberkati. Orang Kristen yang memberitakan Injil. Kita menjadi saksi. Dikatakan Alkitab, ketika Roh Kudus turun, kita akan menjadi saksi di Yerusalem. Saya sering mengungkapkan ini, mengkaitkan itu, selalu bicara Yerusalem itu
mengenai tempat kita berkumpul saat ini. Di rumah Tuhan ini, di GPD Putri Sion. Inilah Yerusalem kita. Mulailah dirimu menjadi saksi sesama anak-anak Tuhan. Haleluya. Bisa membayangkan itu sebuah peristiwa yang luar biasa. Ketika kami 2016 yang lalu pergi ziarah ke Israel, bagaimana kapel itu dibuat, disitulah Yesus itu dipercayai terangkat ke surga. Ada gambar telapak kakinya di kapel itu, dan bagaimana ada gambarnya yang dibuat dia terangkat ke surga. Murid-murid melihatnya. Oh, itu pemandangan yang luar biasa. Sebuah mujizat yang luar biasa. Kenapa mujizat? Karena biasanya kalau ilmu gravitasi bumi itu, benda berat itu jatuh dari atas ke bawah. Tapi ini luar biasa ini. Biasanya orang-orang Yahudi tinggi besar, berapa sih kiloannya Tuhan Yesus? Mungkin ya 70, 80. Bukan kayak orang-orang Asia rata-rata itu agak pendek. Tapi kalau orang-orang dari Yahudi sana, Eropa sana itu biasanya tinggi-tinggi. Coba kita buat 80 saja timbangannya. Bisakah ibu bapak membayangkan bagaimana benda berat tubuhnya itu 80 kilo itu naik? Sesuatu yang dahsyat, itu mujizat. Haleluya. Haleluya. Itu mujizat. Bagaimana tubuhnya itu terangkat dengan kuasa yang tidak bisa dilihat oleh mata. Pesawat bisa terbang itu 33.000 kaki di langit sana karena ada mesinnya yang mengangkatnya. Ada jet, tenaga yang hebat, bisa menerbangkan kita dari Medan Kuala Namu sampai ke Jakarta 2 jam. Kurang lebih 3 sampai 4.000 kilometer sampai ke Jakarta sana, ditempuh 2 jam. Bayangkan kecepatannya. Bagaimana kecepatannya? Mungkin sampai 800-900 kilometer per jam, mungkin 1000-an untuk bisa terbang sampai di sana. Kecepatan dengan kekuatan mesin jetnya. Itu karena ada benda yang mendorong. Ini enggak. Dia naik, disaksikan oleh mata murid-murid, dan dia terangkat ke surga. Tuhan kita Yesus itu dahsyat. Katakan amin. Tuhan Yesus kita itu dahsyat. Katakan amin. Bagaimana dia terangkat ke surga? Disaksikan oleh mata murid-muridnya. Dan dipercaya ketika dia terangkat itu di sebelah timur. Kalau begitu, dia pun nanti datang dari sebelah timur. Terbit matahari. Itu juga yang membuat gereja ini dulu, kenapa ini dirubah, altarnya itu di timur. Kalau gereja lama itu di sana altar, di bawah. Semua orang memandang ke timur, ke terbit matahari. Orang Yahudi itu mempercayai ketika berdoa, kiblatnya itu ke timur. Selalu ke timur. Dan ibu bapak yang ada di situ yang mendengar khotbah ini sedang melihat ke timur. Ke arah terbit matahari. Dan engkau sedang menunggu menanti kedatangan Tuhan nanti di timur. Katakan amin. Engkau sedang berdoa ke arah timur, ke arah Yerusalem. Katakan amin. Kalau ada orang bertanya, apa Yesus pergi ke surga? Tunjukkanlah ayat ini. Bahwa dia pergi ke sana menyediakan tempat bagimu dan bagiku. Haleluya. Dia menyediakan tempat bagi kita di surga. Itulah sebabnya kita sangat yakini. Saya selalu bilang itu, kita harus dalam hal ini kita radikal. Bahwa Yesus kita itu penyelamat satu-satunya. Dia jalan menuju surga. Siapapun yang datang kepada Bapa harus melalui Yesus. Siapapun orang yang ingin masuk surga harus percaya kepada Yesus. Katakan amin. Karena ini sangat jelas. Tidak usah pikir yang lain-lain. Tidak usah kamu dikecoh dengan ajaran lain. Menurut saya, orang yang sudah pergi ke surga, dia yang tahu bagaimana surga itu. Haleluya. Kalau orang sudah pergi ke sana,
Dia sudah tahu itu, menceritakannya bagaimana surga itu. Jadi kalau ada orang masih mengatakan yang mudah-mudahan, masih ini, masih itu, ya itu gak bisa, gak pasti dong. Yesus sudah ke surga, berarti dia yang tahu semua apa yang terjadi di surga. Amin. Jadi kalau ingin masuk surga melalui dia, dia yang tahu. Dia yang sudah tahu bagaimana surga itu. Jangan cari tempat lain lagi. Dia sudah punya pengalaman. Dia ada di sana. Dia tahu semua keadaan surga. Itu sebabnya dikatakan, akulah jalan. Jalan kebenaran dan hidup. Tuhan siapa yang berani bilang seperti itu? Coba cari. Di mana ada orang yang berani bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Coba cari di mana itu ada orang seperti itu. Tidak akan ada. Itulah sebabnya percayai. Kita memperingati hari ini dia terangkat pergi ke surga karena memang dia berpengalaman tentang surga, dan kita yakini ayat ini berkata tadi, jangan gelisah hatimu. Itu kata ayat ini. Percayalah kepada Allah. Percaya juga kepadaku, kata Yesus. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Seorang bapa di bumi ini, siapapun dia, pasti akan membawa anak-anaknya untuk tinggal di rumahnya. Itu bapa yang betul-betul bapa, yang tidak mentelantarkan anak-anaknya. Di mana dia tinggal, di mana rumahnya, mau itu rumah permanen, mau itu setengah beton, mau kontrak, mau gubuk-gubuk. Tapi di mana seorang bapa tinggal, dia akan bawa anaknya ke sana untuk tinggal bersama dengan dia. Haleluya. Dia akan bawa ke rumahnya. Mau rumah gubuk-gubuk, mau atap yang bagus dari atap yang tidak bagus, mau dinding yang bolong-bolong, mau rumahnya yang megah, yang mungkin hanya puluhan juta atau miliaran, yang pasti seorang bapa itu akan membawa anak-anaknya di rumahnya, di mana dia tinggal. Itulah yang dikatakan ayat ini, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Di mana tempat Bapa kita? Di surga. Haleluya. Dan satu kali kelak kita juga akan bersama dengan dia di sana. Jadi kita sangat beruntung punya Yesus yang menjadi jalan satu-satunya untuk masuk surga. Katakan amin. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan. Dan anak Allah yang pimpin kita bertemuan di udara. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh